Hola bestinya kata Ani, Besti bukan Nikita kalau nggak bikin gebrakan. Gimana enggak? Dalam sidangnya pada 16 Oktober 2025 yang beragendakan pembacaan pledoi, Nikita bahkan diduga nggak ada takutnya Besti. Dengan kembali membahas GPU yang disebut Nikita kerap menyebutnya tidak sopan, tapi juga termasuk dugaan kasus terenggiling yang diduga ditangani JPU Dona yang menurut Nikita jelas merugikan negara. Namun tuntutan yang diberikan hanya 1 tahun dan denda 20 juta rupiah. Beda dengan dirinya yang dituntut 11 tahun dan denda 2 miliar dalam kasus yang menurut Nikita tak merugikan negara. Nah, perihal kasus dugaan JPU terkait dugaan kasus terenggiling rupanya cukup jadi sorotan, termasuk Bella Sembiring atau yang akrab disapa Mambel. Dalam video yang beredar di sosial media, Mambel yang merasa puas dengan pledoi Nikita ini seraya diduga ikut heran dengan perbedaan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Nikita dengan kasus terenggiling yang juga diduga sama-sama ditangani oleh JPU Dona. Bahkan Mambel saking puasnya, ia pun seraya menskakmat Fitri Sahuteru yang menurut Mambel diduga sempat mengira Nikita bakal jual kisah dalam pledoinya, karena ternyata bagi Mambel Nikita sangat tegas dan hanya membahas seluruh fakta yang terjadi selama persidangannya. Tapi aku puas. Aku puas hasil pledoi pribadi itu. Ini bukan menjilat, karena apa? Niki tidak ada mengaitkan urusan pribadi apapun, tapi isi pledoi dia benar-benar soal kasus dan fakta persidangan. Yang dimana kakak awak Fitri Sahuteru yang kemarin mengaku sebagai Markus atas kasus yang 5M itu, yang duit 5M itu, mengatakan bahwa Niki ini suka jual kisah. Bahwa Niki ini suka merengek. Mana buktinya kakak awak? Kakak awak! Ada kakak tengok isi pledoi. Ada kalian tengok isi pledoi itu, dia seakan-akan sedang mengemis, memohon. Ada. Ada. Tidak ada. Tapi dia berbicara isi pledoi itu adalah full soal fakta dan kasus dan perlakuan yang dia terima. Itu aja. Jadi jangan bilang ya, jangan kalian putar lagi nanti kisah kalian bilang dia merengek. Ingat, balik lagi sayang. Ya, kalau kalian bilang kalian adalah orang SDM tinggi, orang-orang cerdas, kalian pasti tahu mana membedakan mana kasus, mana urusan personal. Kalau jangan kayak kalian ya. Kita ini orang-orang cerdas, orang-orang SDM tinggi. Kita sedang membedah kasus. No, kalian sibuk mengurus personal orang-orang itu. Ya, sibuk kalian urus personal si Niki, kalian sangkut pautkan. Terus apa gunanya kalian membedah-bedah kasus si Niki ini, ha? Apa gunanya sekolah kalian? Kak, apa yang ku bilang ini, Kak? Berkuah mulutku, Kak. Muak aku. Ya, saat awal pembacaan pledoi, Nikita memang menyampaikan isi hatinya tentang JPU yang kerap menyebutnya tak sopan dalam persidangan. Bahkan usai persidangan, Nikita yang mengaku kapok bekerja sama tanpa adanya kontrak ini pun dalam wawancara bersama awak media menyebut perihal kedatangan seseorang terkait kasus terenggiling yang disebut merugikan negara. Namun tuntutannya begitu ringan dibandingkan tuntutannya. Bahkan yang cukup bikin geleng-geleng dalam pledoinya, Nikita yang seraya nggak terima disebut bersikap tidak sopan dalam persidangan, menyebut kalau perilaku jaksa yang memvideokannya kala itu juga tidak sopan, bahkan disebut Nikita dengan tegas kurang ajar. Aduh. Perbuatan saya telah meresahkan masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang resah dengan saya. Justru perbuatan saya yang memberikan edukasi kepada masyarakat adalah perbuatan baik. Saya mau bertanya sama jaksa, mumpung bisa ditanya ya. Masyarakat mana jaksa yang saya resahkan? Tolong terdakwa dibaca saja ya. Ya, karena kemarin bawa meresahkan masyarakat yang mulia izin. Karena jaksa tidak bisa menjawab, saya bertanya kepada masyarakat yang ada di belakang, perbuatan saya meresahkan kalian tidak? Tidak. Terima kasih.
Dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum juga menyimpulkan bahwa saya bersikap tidak sopan dan merusak nama baik martabat orang lain. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar. Sebab selama dalam proses persidangan, Bapak Hakim yang mulia tidak pernah memberikan statement bahwa saya berlaku tidak sopan dalam persidangan ini. Perdebatan yang terjadi dalam ruang sidang bukan bentuk perbuatan saya yang tidak sopan, karena hal itu adalah hal yang wajar dalam setiap proses peradilan pidana. Apalagi perdebatan itu terjadi di depan Bapak Hakim. Ingat ya jaksa, dalam persidangan ini yang memimpin persidangan adalah Bapak Hakim yang mulia, bukan jaksa yang memimpin persidangan ini. Jangan merasa berkuasa di sini. Kalau saya disebutkan berlaku tidak sopan dalam persidangan ini, lantas bagaimana dengan jaksa yang memvideokan saya dan penasihat hukum saya di persidangan? Itu lebih tidak sopan. Bahkan saya katakan jaksa kurang ajar. Harapannya semoga dengan pledoi yang tadi sudah dibikin, keadilan bisa berpihak karena tidak mengada-ngada. Itu pledoi dibikin lumayan lama, itu bikin sendiri pribadi. Tapi alhamdulillah memang Allah maha baik. Tiba-tiba ada seorang yang mengantarkan penggiling yang ternyata jaksanya sama. Tapi yang dituntutnya cuma setahun, sedangkan saya yang tidak melakukan apapun dituntutnya 11 tahun dan denda. Tadi kami sempat meminta JPU menjawab pertanyaan kami, terus kemudian dia nggak bisa jawab kan. Kamu masyarakat mana juga dia bingung yang merasakan yang mana. Aku ngantuk. Ya. Makasih ya. Sampai sekarang masih. Mantap. Karena kita nggak tahu matinya kapan nih kan. Kita harus banyak berbuat baik. Biar doa-doa rakyat-rakyat ini ya. Amin. Yang katanya gue meresahkan, yang mendoakan gue nanti di alam barzah. Gue pikir udah Mbak Tahri, nggak ada. Apa? Tiap Jumat. Bukan lapas, rutan. Jumat berkah ya. Sekarang kalau nyuruh-nyuruh bayar. Gak ada, gue gak mau gratisan. Terus harus kontrak. Cak jemput. Gak ada lagi bayar-bayar WhatsApp gak ada ya. Resmi. Judol gimana kan ikut judol? Judol. Banyak ini yang hiburan ya. Iya, jangan haram, jangan haram. Ya, Nikita emang gak ada takutnya, Besti. Baginya, apa yang menurutnya benar, Nikita akan mengungkapkannya, bahkan dengan ketegasannya. Nah, bicara perihal ketegasan Nikita, perihal JPU, juga ditanggapi oleh Mambel dalam video yang beredar di sosial media. Kagum akan ketegasan Nikita tersebut, Mambel pun seraya diduga mengilustrasikan apa yang disampaikan Nikita dalam pledoinya terkait Nikita yang dianggap tak sopan dalam sidang, dan juga terkait kasus terenggiling sambil menyebut kalau Donna yang dimaksud adalah tantenya Besti. Tegas ya isi pledoi itu ya, tegas ya. Tegak gini dia gini. Mana? Jadi seakan-akan kalau isi pledoi itu, kalau kau bilang aku berkelakuan tidak baik, kalau dicakapkan ini ya, kalau dicakapkan, kan kau yang mancing aku. Hei, Donna, kayak mana aku bilang ini gak kau kondisikan? Kau tengok aja perbedaan kasus ini dengan kasus yang merugikan negara. Fatwa liar. Negara yang dirugikan bisa-bisanya dia cuman kau tuntut berapa? Setahun. Sementara aku yang hanya urusan bisnis yang kau tuduhkan melakukan pemerasan, kau tuntut 11 tahun. Otak kau di mana? Donna! Gitu dia Kak. Kok kayak emosi kali ya? Itu adalah sebagai contoh bagaimana gitu loh Pak Hakim kelakuan dari Ibu Donna. Dan itu bukan bullying, dan itu bukan fitnah, itu adalah fakta, ya kan? Dan kasus itu bisa kita cari tahu, ya. Searching aja keywordnya. Fatwa liar.
kasus terenggiling. Sadap biar mata. Masa negara yang dirugikan ya hampir 6M cuman dituntut setahun, ya Allah. Dituntutnya 1 tahun, denda 20 juta. Ngaco, itu negara loh. Ya, itu negara loh. Nyampe juga ke Alkitab awak sini kini ya. Walaupun dia agak bingung tadi bilang Efesus. Ya sayangnya. Dona itu siapa? Tanteku. Maksud kalian? Tanteku. Kupukul kepala kalian ya. Tanteku itu. Adik bapakku. Tak hanya pledoi Nikita yang tegas dan jadi sorotan, tapi Sindu, tim kuasa hukum Nikita dalam pledoinya pun juga ramai Besti. Dengan ketegasannya saat membaca pledoi, ia pun mempertanyakan tentang Reza Gladys yang diduga telah menutupi kejahatannya. Dan ditambahkan oleh Sindu, kalau Reza Gladys merupakan sebagai korban, maka diduga hal tersebut akan merusak seni-seni penegakan hukum dan keadilan. Karena diduga telah berkamuflase sebagai korban, tapi sebenarnya diduga merupakan penjahat sebenarnya. Reza Gladys dalam rangka untuk menutup kejahatan yang telah dilakukannya sendiri. Dengan demikian, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana? Dan apakah saksi Reza Gladys yang telah menutup kejahatannya dapat dikatakan sebagai korban dalam perkara ini? Jika saksi Reza Gladys dikatakan sebagai korban, maka hal itu akan merusak sendi-sendi keadilan dan penegak hukum, sebab akan banyak sekali orang di negeri ini yang dapat berkamuflase seolah-olah menjadi korban, padahal sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dilanjutkan tentang tidak adanya mens rea atau niat jahat terdakwa Nikita Mirzani. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam persidangan ini saksi Reza Gladys dan saksi atau Bang Mufid di hadapan Majelis Hakim yang mulia secara tegas dan jelas memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu keterangan saksi Reza Gladys bahwa di tanggal 13 Desember saksi menghilang selama sebulan setelah sudah semua itu terjadi dan seterusnya, sampai dengan Ismail Marzuki WA untuk mengklarifikasi apa permasalahan diri sebenarnya yang terjadi, tapi saya tidak tanggapi dan tidak membalasnya karena saat Nikita Mirzani meminta akan menjembatani saya dengan dokter, akan tetapi dokter malah kembali meminta uang senilai $2 juta Singapura kepada suami saksi dan saksi merasa diperas. Keterangan saksi atau Bang Mufid di muka persidangan dan di hadapan Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut, bahwa saksi pernah diminta uang oleh dokter atau Dr. Samira sebesar $2 juta Singapura. Saksi belum memberikannya karena terlalu besar, tapi setelah saksi dan istri saksi bernama Reza Gladys bermusyawarah, akhirnya keduanya memutuskan akan menyerahkan uang tersebut kepada dokter, tapi dokter tidak mau. Bahwa pemberian uang itu saksi putuskan agar dokter tidak menyerang istri saksi dan produk-produk saksi lagi di media sosial. Bahwa kemudian saksi Ismail Marzuki di muka persidangan ini memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa saksi pada 13 Desember 2024 mengirimkan chat kepada saksi Reza Gladys menanyakan perihal berita yang beredar, kenapa saya dan Nikita Mirzani dibilang memeras, padahal kan uang 4 miliar itu hasil kerjasama yang sudah disepakati. Ya Besti, pledoi sudah dibacakan. Gimana harapan kalian nih Besti? Waktunya semakin dekat untuk mengetahui apakah Nikita bebas atau justru mendapatkan vonis hukuman. Yang pasti kita tunggu aja karena persidangan masih berlanjut hingga nanti 28 Oktober 2025. Di mana pada hari tersebut merupakan hari di mana putusan kasus hukum Nikita diumumkan. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.